Ya, selamat datang di video dengan topik pembahasan masih di subbab 2.3 ya. Ini adalah video yang keempat ya, bagian keempat. Dan hari ini kita akan belajar mengenai aturan Cramer ya, yang merupakan salah satu aturan atau metode untuk mencari penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear atau SPL. Sebelumnya, coba kita tinjau ya sistem persamaan linear AX sama dengan B dengan n persamaan dan n variabel, atau di sini A-nya berarti matriks ukuran n kali n. Dengan A-nya adalah matriks yang dapat dibalik atau invertible ya. Atau determinannya tidak nol ya. Misalkan untuk mempermudah pemahaman kita ya, ilustrasi kita, misalkan A-nya adalah ukuran 3 kali 3. Nah, kita tahu bahwa solusi dari SPL AX sama dengan B itu adalah X sama dengan A inverse B. Nah, dari teorema 236 sebelumnya, A inverse itu adalah seper determinan kali A join A ya. Jadi di sini bisa kita tuliskan X sama dengan seper determinan A kali A join A kali B. Dan A join A sudah kita ketahui adalah C11, C21 ya, C31 dan seterusnya. Ini adalah isinya adalah kofaktor dari entry-entry di A ya, atau ini adalah matriks kofaktor dari A-nya. Sehingga X-nya bisa, X ini kita tuliskan sebagai seperdeterminan kali ini B1 C11 tambah B2 kali C21 tambah B3 kali C31 dan seterusnya ya. Dari sini ini berarti matriks hasil kalinya A join A kali B adalah matriks berukuran barisnya 3, kolomnya 1 ya, 3 kali 1. Dari bentuk ini maka kita dapatkan bahwa X1 adalah apa? B1 kali C11 plus B2 kali C21 tambah B3 kali C31 per determinan A ya. Nanti X2-nya sama dengan yang ini per determinan A, X3-nya sama dengan ini ya. B1 C13 tambah B2 C23 tambah B3 C33 per determinan A. Nah, bentuk ini ya, X1 yang sama dengan ini, kalau kita lihat pembilangnya ini ya, ini merupakan determinan dari A1. Apa itu A1 ya? A1 adalah matriks yang diperoleh dari matriks A tadi dengan menggantikan kolom kesatunya dengan entry-entry dari matriks B-nya atau matriks konstantanya ya. Sementara X2 ya, analog bisa kita tuliskan sebagai determinan dari A2 per determinan A. Dengan A2-nya adalah matriks A dengan mengganti kolom keduanya dengan entry dari matriks B. Demikian juga untuk X3 ya. X3-nya bisa kita tuliskan sebagai determinan dari A3 dengan A3-nya ini per determinan dari A. Atau bentuk yang A ini, A1, A2, A3 ini secara umum kita bisa tuliskan apa? AC ya. AC itu sama dengan matriks ya yang diperoleh dari matriks A dengan cara apa? Mengganti kolom ke ya misalkan AC, mengganti kolom ke J-nya ya dengan matriks dengan entry-entry matriks B atau matriks konstantanya. Jadi secara umum untuk A ukuran N kali N nanti kita dapat ya pola dari sini. Kita dapatkan solusi dari SPL AX sama dengan B ya. Nah, aturan ini nanti disajikan dalam teorema 237 setelah ini ya. Dari ilustrasi sebelumnya ya, kita dapatkan teorema 237 ya, atau dinamakan dengan aturan Cramer ya. Kenapa? Ini nanti karena metode ini atau teorema ini dikemukakan oleh Gabriel, kalau nggak salah namanya Gabriel Cramer ya, pada tahun 1700-an ya. Bunyi teorema 237 ini adalah jika AX sama dengan B adalah SPL, sistem persamaan linear dengan N persamaan dan N variabel, sedemikian sehingga determinan A-nya tidak nol ya, atau A-nya itu invertible, maka solusi dari SPL tersebut, SPL AX sama dengan B, ini adalah X1 sama dengan determinan A1 per determinan A, X2 sama dengan determinan A2 per determinan A, dan seterusnya sampai Xn sama dengan determinan AN per determinan A ya. Dengan A1, A2, AN ya,
atau secara umum AJ itu adalah matriks yang didapat dengan mengganti kolom ke J dari matriks A. Jadi AJ itu didapat dari matriks A-nya dengan mengganti kolom ke J-nya dengan apa? Dengan entry matriks B atau matriks konstantanya ini ya, B1, B2 sampai Bn. Nah, untuk bukti teorema ini nanti silahkan dicoba ya. Ini analog dengan ilustrasi ini tadi, ilustrasi yang tadi sudah kita singgung ya. Dan berikut diberikan contohnya ya. Coba selesaikan SPL ini ya, SPL yang diberikan ini dengan aturan Cramer ya. Jadi mintanya dengan aturan Cramer. Sebelumnya kita cari dulu ya A-nya ya. A-nya ini adalah matriks koefisien dari SPL ini. Jadi 1, 2, 3 ya. Ini 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Coba kalau kita cari determinan dari A-nya apa? Determinan A, coba kalau kita ekspansikan sepanjang, ini lebih enak pakai ekspansi ya, coba. Pakai cara lain juga boleh ya, misalkan sepanjang ini baris ke-3 ya. Jadi didapat bahwa ini determinan A adalah 1 ya, 2, 3, 5, 3 ditambah 8, 1, 2, 2, 5 ya. Jadi sama dengan berapa? 6 kurangi 15, jadi min 9 ditambah 8 kali 5 kurangi 1 ya, jadi 8. Ini sama dengan min 1, ini determinan A-nya ya. Kemudian kita cari A1 ya. A1 adalah matriks yang didapat dari matriks A-nya dengan apa? Mengganti kolom ke-1-nya dengan matriks koefisiennya ini. Konstantanya ya, matriks konstantanya ini. Jadi kita dapatkan kolom ke-1-nya 1, 2, 1 diganti dengan 1, 6, min 6 ya. Yang lainnya sama. Ya, kita dapat determinan dari A1 ya, itu sama dengan kalau kita ekspansikan sepanjang misalkan baris ke-3 lagi ya, min 6 kali 2, 3, 5, 3 ya, kali dengan ini determinan matriks ini tambah 8 kali 1, 2, 6, 5 ya. Jadi apa? Min 6 kali 6 kurangi 15. 6 kurangi 15 itu min 9, min 6, min 9 ya. Min 6 kali min 9 ditambah 8 kali 5 kurangi 12, min 7 ya. Min 7. Jadi ini adalah 54 ya, 54 ini 7 dikurangi 56. Jadi sama dengan min 2 ya. Jadi dari sini berarti apa? X ya, X1 itu sama dengan determinan A1 ya, min 2 per min 1 sama dengan 2 ya. Jadi X1 itu adalah 2 ya. Kemudian kita cari ya, misalkan mau cari X3 dulu nggak masalah ya. Cari X2 dulu nggak masalah. X2 itu adalah matriks yang diperoleh dari matriks A dengan mengganti kolom keduanya ya, A2, berarti kolom keduanya dengan entry dari matriks B tadi. Berarti 2, 5, 0 diganti dengan 1, 6, min 6 ya. Kita dapat dengan, terserah mau mencarinya determinan dengan apa ya. Didapat bahwa determinannya mau ekspansi boleh, mau reduksi boleh ya. Didapat determinan dari A2 itu adalah min 1. Jadi dari sini X2 itu sama dengan min 1 per min 1. Karena determinan dari A tadi adalah min 1 ya. Kemudian X3 itu sama dengan determinan dari A3 ya. A3 itu adalah matriks A-nya dengan kolom ketiganya diganti dengan 1, 6, min 6. Diganti dengan entry-entry kolom dari entry-entry matriks B-nya ya. Oke, jadi X3 itu sama dengan 1 per min 1, yaitu min 1. Jadi kesimpulannya adalah
SPL ini ya. X1 tambah 2X2 tambah 3X3 sama dengan 1 dan seterusnya ya, ini mempunyai solusi ya atau penyelesaian bahwa X1-nya adalah 2, X2-nya adalah 1 dan X3-nya adalah 1. Nah, silahkan cek dengan cara atau metode yang sudah dipelajari sebelumnya ya, bisa dengan Gauss atau Gauss-Jordan atau bisa juga dengan X ini adalah A inverse kali B ya. Inverse-nya nanti bisa dicari dengan tadi seperti determinan kali A join-nya boleh, mau dengan reduksi juga boleh ya. Jadi sekalian sampai di sini sudah mengenal beberapa cara untuk mencari inverse, untuk mencari solusi dari SPL ya. Jadi silahkan dicek dengan metode yang sudah kalian ketahui atau kalian pelajari sebelumnya. Dan ini bagian yang terakhir ya, kesimpulannya dari teorema sebelumnya ya, kalau kalian lihat teorema 164 ya, kita sudah mempunyai daftar pernyataan yang ekuivalen dengan keinvertibelan suatu matriks ya, yaitu 1 sampai 6 ya. Ini ada di teorema 164. Nah, ditambahkan dengan teorema yang sudah kita pelajari hari ini ya, yaitu teorema 233 ya. Jika A invertible ya, atau A invertible jika determinan A-nya itu tidak sama dengan 0 ya, sehingga didapatkan teorema 238 ya, pernyataan yang ekuivalen dengan keinvertibelan suatu matriks, yaitu jika A invertible itu nanti ekuivalen dengan kalau kita punya SPL AX sama dengan 0, maka SPL ini mempunyai solusi trivial ya. Kemudian bentuk epsilon baris reduksi dari A ini tadi adalah IN kalau A-nya itu invertible gitu. Kemudian A-nya, kalau A-nya invertible itu dapat dinyatakan sebagai perkalian dari matriks-matriks elementer. Oke. Selanjutnya kalau A-nya invertible itu juga AX sama dengan B ini konsisten untuk setiap B yang berukuran N kali 1 ya. Jadi kalau kita punya A itu matriks yang invertible atau dapat dibalik, kalau kita punya SPL ya yang dapat dinyatakan sebagai AX sama dengan B, maka SPL ini pasti konsisten gitu. Kemudian yang keenam ya, ini kita review lagi yang teorema sebelumnya ya di subbab 1.6. Kalau kita punya AX sama dengan B itu mempunyai satu solusi ya. Ya, jadi kalau A-nya itu invertible atau dapat dibalik, maka AX sama dengan B itu mempunyai satu solusi untuk setiap B yang diberikan. Dan yang terakhir, determinan A-nya itu tidak 0 ya. Jadi kalau A-nya invertible atau dapat dibalik, maka determinan A-nya itu pasti tidak 0. Oke, sampai di sini ya. Demikian video pembelajaran kita tentang subbab 2.3 ya. Jadi silahkan dilanjutkan dengan mengerjakan latihan dari buku referensinya di Howard Anton ini, atau buku dari sumber lainnya ya, atau bisa dengan latihan dari referensi lainnya terkait subbab 2.3 ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Selamat belajar dan terima kasih atas perhatiannya.